Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abida Adelia dengan NIM akhir 092. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal literatur review Whitford Records dengan jurnal yang berjudul Adherence to Indonesia, Data Required Lines Among Lactating Women, Insight for Policy and Practice. Nah, jurnal ini atau penelitian ini tuh dilatar belakangi oleh di masa menyusui itu merupakan masa yang kritis sehingga baik ibu maupun bayi ini membutuhkan gizi yang optimal. Nah, panduan gizi Indonesia ini merupakan sebuah panduan sebagai pedoman konsumsi makanan seimbang. Nah, patuhan ibu menyusui terhadap PGI ini masih belum jelas. Nah, maka dari itu memerlukan penelitian tentang kepatuhan ibu yang berkaitan dengan faktor mempengaruhi dan kaitannya dengan kecukupan gizi dan pertumbuhan bayi. Nah, ini merupakan jurnal yang direview dengan topik kepatuhan ibu menyusui terhadap Pedoman Gizi Indonesia atau PGI yang berlokasi di Jawa Barat baik perkotaan maupun pedesaan dengan menggunakan metode 3 hari weight food record, terus pengukuran antropometri dan pemeriksaan biomarker darah. Nah, penelitian ini berfokus pada tingkat kepatuhan konsumsi pangan sesuai dengan pedoman atau PGI tadi, lalu faktor sosiodemografi yang mempengaruhi kepatuhan dan hubungan dengan kecukupan zat gizi, status gizi ibu, dan pertumbuhan bayi. Dengan tujuan penelitian untuk mengukur kepatuhan ibu menyusui terhadap PGI atau PGS Indonesia menggunakan data dan metode WFR ini. Selain itu, tujuannya juga untuk mengetahui hubungan antara kepatuhan diet berdasarkan WFR tadi dengan biomarker gizi. Metode penelitian pada penelitian ini itu menggunakan studi cohort pada ibu menyusui di Indonesia, yaitu memantau ibu dan bayi yang berusia 2 tahun pertama, yang merekrutmen 113 ibu di Bandung dan 107 ibu di Sumedang dengan total 220 ibu dengan kriteria ibu sehat, bayi cukup bulan dengan berat lebih dari 2.500 gram dan ibu sedang menyusui. Ini merupakan metode, instrumen, dan variabel yang diukur, di mana metode ada karakteristik demografi, asupan makan yang menggunakan metode WFR ini, lalu antropometri, biomarker darah, dan pedoman gizi Indonesia atau PGI. Karakteristik demografi ini variabel yang diukur usia, pendidikan, status ekonomi, dan lain-lain. Begitupun juga dengan asupan makan yang diukur itu energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral. Lalu pada antropometri ada berat badan, tinggi badan, dan IMT. Dan biomarker pada darah sebagai berikut. Dan pedoman gizi Indonesia yang menghitung tingkat kepatuhan terhadap pedoman gizi. Studi ini menunjukkan bahwa karakteristik demografis ini berhubungan dengan kepatuhan ibu menyusui terhadap pedoman gizi Indonesia. Data WFR ini juga mengungkapkan bahwa konsumsi karbohidrat berlebih serta rendahnya asupan sayur, buah, dan air. Sehingga pada penelitian ini skor kepatuhannya itu rendah. Skor ini juga berkorelasi positif dengan kecukupan gizi ibu, tetapi tidak konsisten dengan biomarker ibu maupun bayi. Nah, ini merupakan hasil penelitian bahwa di gambar ini merupakan perbandingan isi piring rekomendasi versus aktual, di mana WFR ini menunjukkan pola makan ibu menyusui yang tidak seimbang. Rekomendasinya seperti pada protein, rekomendasinya 17%, namun pada aktualnya itu 22%. Dominan karbohidrat, rendah sayur, buah, dan air. Seperti pada dominan karbohidrat ini, rekomendasinya 33% dan aktualnya 68%. Lalu di sebelah sini ada faktor sosiodemografis juga yang mempengaruhi kepatuhan. Skor kepatuhan itu cukup baik untuk memprediksi kecukupan gizi ibu, namun tidak cukup menjelaskan status gizi atau biomarker pada bayi. Nah, ini box plot skor kepatuhan berdasarkan komponen pedoman gizi Indonesia atau PDI ini. Nah, ini merupakan faktor demografi yang berhubungan dengan kepatuhan, di mana pendidikan lebih tinggi pada ibu, maka skor kepatuhannya juga lebih baik. Dan kekayaan atau ekonomi lebih baik atau tinggi ini juga sesuai dalam moderasi pangan pokok. Ukuran keluarga juga berpengaruh pada variasi skor kepatuhan.
Ini merupakan korelasi skor IDG dengan kecukupan zat gizi, di mana eh, s- hubungan skor kepatuhan dengan kecukupan gizi dan biomarker ini, skor kepatuhan positif dengan kecukupan zat gizi. Misalnya pada protein yang berhubungan dengan kecukupan protein, tidak konsisten dengan biomarker ibu maupun bayi. Lalu pertumbuhan bayi juga tidak menunjukkan hubungan yang jelas dengan skor kepatuhan ibu. Pada hubungan skor kepatuhan dengan biomarker ibu dan bayi ini adanya korelasi kepatuhan dengan kecukupan gizi ibu. Namun, tidak ada hubungan konsisten dengan biomarker bayi, ibu maupun pada bayi. Nah, metode WFR 3 hari ini berhasil menunjukkan bahwa pola konsumsi ibu menyusui di Jawa Barat tidak seimbang dengan asupan pangan pokok jauh lebih atau melebihi rekomendasi, sementara buah, sayur, dan air ini sangat rendah, serta protein yang relatif mendekati target. Hasil WFR ini digunakan untuk menghitung skor kepatuhan terhadap PGI atau Pedoman Gizi Indonesia yang kemudian terbukti rendah secara keseluruhan itu hanya 1% ibu yang memenuhi lebih dari 3 kelompok pangan. Artinya, WFR menjadi instrumen penting untuk mengungkap ketidaksesuaian pola makan ibu menyusui dan rekomendasi gizi nasional. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.